Bimbingan manasik haji ini digelar di Aula Gedung Serbaguna Kaliwates dengan dibuka langsung oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Kegiatan ini diadakan mengingat waktu pemberangkatan jamaah haji tahun ini sudah semakin dekat. Pelaksanaan manasik haji sepanjang tahun merupakan satu ikhtiar untuk membentuk kemandirian jamaah, melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci secara independen. Dalam sambutannya, Bupati berpesan untuk jamaah haji agar terus menjaga kesehatan dan kebugaran fisik selama pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci. Sedang membuka persiapan manasik haji yang pertama. Manasik haji pertama yang diikuti ada 1.744 kira-kira. Dari rencananya sekitar 2.400. Mudah-mudahan bisa tercapai semua ya, karena mereka sudah selesai secara teknis, tinggal beberapa selesaikan administrasi. Nanti mungkin Pak Kemenak bisa menyampaikan. Tapi yang jelas saya sangat bahagia, bangga karena saat ini dibuka kembali haji, terbuka, semua bisa melaksanakan. Dan Jember memang yang terakhir dulu tahun 2019 waktu itu COVID, itu saat itu ada 2021 yang berangkat, sekarang juga ternyata lebih dari 2.400-an. Jadi ini yang luar biasa, tentunya semangat kami, sampaikan tadi pesan kami, yang pertama rukun semuanya, saling bantu-membantu, karena tentunya manasik yang dilakukan hari ini harus betul-betul dipelajari dan dilaksanakan. Karena itu bagian dari SOP-nya rukun ya, rukun dan syarat dan rukun haji, dan juga di mana mereka akan tinggal itu akan menjadi pegangan mereka untuk bisa kelompok-kelompoknya ini bisa melaksanakan semua rukun hajinya dengan sempurna. Tujuan digelarnya manasik haji sepanjang tahun adalah untuk meningkatkan kualitas pemahaman jamaah terhadap pelaksanaan ibadah haji supaya menjadi haji yang mabrur. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV, melaporkan. Usai melakukan peresmian Pura Dion Armet 8, Pangdam 5 Brawijaya melanjutkan kunjungan kerjanya di Makodim 0824 Jember untuk menemui para dan Ramil dan Ibu Persi Chandra Kirana 0824. Kedatangannya disambut langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Jember serta jajaran Forkopimda. Giat diawali dengan pemberian bantuan sosial kepada anak yatim piatu dan warakawuri di lingkungan Kodim 0824 Jember. Dalam sambutannya, Pangdam 5 Brawijaya Maijen Farid Makruf meminta jajaran dan Ramil untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat. Kepekaan, kepedulian, integritas, dan profesionalisme prajurit TNI di tengah masyarakat untuk kedepannya terus dijaga agar tercipta kondisi Kamtibnas yang kondusif. Pangdam juga mengingatkan untuk terus menjalin kolaborasi dengan instansi samping seperti Polri dalam menyelesaikan suatu masalah di tengah masyarakat. Selain itu, menjelang momen pemilu 2024 mendatang, Pangdam 5 Brawijaya meminta seluruh prajurit TNI untuk netral dan tidak terlibat politik praktis, serta meningkatkan kewaspadaan situasi karena tidak menutup kemungkinan berbagai benturan kepentingan dan kerawanan akan terjadi di tengah masyarakat. Terlihat oleh kinerja kalian. Coba saja kalian di kampung-kampung, di wilayah kalian tidur aja, maka masyarakat akan melihat apa terjadi tentara tidur aja Pak, yang datang ke kampung kami yang tidur, buktinya tidak kan? Kalian di sana melaksanakan ketahanan pangan, TNI manunggal air, Babinsa masuk dapur, kemudian jadi Bapak Asuh stunting, dan yang terakhir Babinsa masuk sekolah. Tambahan dari saya ini, saya maksudkan supaya kita dari sejak dini sudah bisa mengajarkan kedisiplinan, wawasan kebangsaan, dan pengetahuan lainnya kepada anak-anak kita yang di sekolah menengah ke bawah. Dan saya minta tambah satu materi agar diperkenalkan narkoba jenis terbaru, maka kalian harus bekerjasama dengan kepolisian supaya anak-anak kita terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Bisa ya? Jangan ada kelahiran kita, karena nggak ada hasilnya. Menang jadi abu, kalah jadi
Paham ya? Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV, melaporkan. Sekitar 1,5 hektar dari 11 hektar tanah kas desa yang ada di Desa Mayangan Gumukmas ini menjadi objek sengketa antara Desa Gadingrejo dan Desa Gunung Sari. Pihak Muspika Umbul Sari berupaya untuk melakukan mediasi, sehingga sudah menemukan kesepakatan bahwa Kades Gadingrejo siap mengembalikan tanah TKD yang disengketakan. Namun untuk urusan seperti kerugian selama 4 tahun diserahkan kepada kedua belah pihak untuk merundingkan dan bermusyawarah. Sengketa tanah ini sampai viral di media sosial agar tidak sampai berita ini menjalar lebih luas. Muspika Umbul Sari dengan sigap mempertemukan kedua kades yang bersengketa tersebut. Baru kali ini kita ini bisa duduk bareng antara Kades Gunung Sari dan Kades Gadingrejo. Selama ini kita coba di pejabat-pejabat yang terdahulu sudah mencoba. Ternyata baru kali ini Kades Gunung Sari dan Kades Gadingrejo bisa duduk bareng bersama mediasi, dan ternyata persoalannya hanya miskomunikasi. Sehingga pada kesempatan di mediasi ini kita mencoba untuk semua berkaitan dengan hal tersebut kita tangkap. Proses mediasi ini memang menjadi atensi dari petugas keamanan setempat, baik kepolisian, anggota Koramil, dan Satpol PP untuk menjaga kondusivitas. Permasalahan TKD Desa Gunung Sari dan Gadingrejo. Alhamdulillah kedua belah pihak sama-sama hadir dan kemudian membuahkan kesepakatan yang bersifat win-win solution, tidak merugikan kedua belah pihak. Dan ini artinya ada kemajuan yang signifikan dari sebelumnya yang memang sempat panas-panasan dan sebagainya. Namun demikian di forum tadi kami pun termasuk dari Pak dan Ramil juga senantiasa mengimbau apapun permasalahannya, apapun. Dari Umbul Sari, Sugito, Jember 1 TV, melaporkan. Bertahun-tahun berjuang mengabdi di Partai Gerindra tidak ada nilainya. Dalam video viral ini, pengurus DPC Partai Gerindra Jember yakni Muhammad Soleh menyatakan mundur dari pencalekan karena posisinya di nomor urut 1 Dapil 6 harus diganti dengan cucu Kiai Besar di Jember. Hal ini sangat disayangkan oleh Muhammad Soleh karena dirinya sudah mengabdi di Partai Gerindra sejak tahun 2011. Sekali pengurus bukan, kader juga bukan, tapi hanya titipan dari seorang kiai besar. Nah ini kalau partai ini kan sama saja dengan ini partai, bukan gerombolan gitu loh menurut saya. Seharusnya ya disesuaikan dengan mekanisme partai yang ada. Oleh karena itu keputusan saya akhirnya saya kirim surat kepada DPC pada tanggal 11 kemarin mencabut pendaftaran dan mundur dari pencalekan. Sementara itu Ahmad Halim, Ketua DPC Gerindra Jember mengatakan bahwa mekanisme pengajuan bacalek merupakan kewenangan DPP. Sehingga rekom DPP menjadi acuan dari DPC Gerindra Jember untuk memastikan seseorang maju dalam bacalek. Sebelumnya kewenangan mutlak ada di ketua umum partai. Dan saya rasa di semua partai ternyata. Termasuk penentuan nomor urut pun ya, DPP? Kita hanya mengusulkan dan DPP yang menentukan. Tidak benar karena itu anak seorang kiai kemudian serta-merta bisa dilegalkan atau di apa? Artinya semua itu menjadi kewenangan mutlak DPP, kita hanya mengusulkan ya. Kita hanya mengusulkan dan itu berlaku hampir semua di semua partai. Ya. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.
Rumah terbakar di Dusun Ponjen RT 06 RW 22 Desa Kencong ini merupakan milik Nenek Musamah umur 70 tahun. Warga terlibat bergotong royong melakukan pemadaman dengan peralatan seadanya, seperti timba dan ember untuk mengambil air dari sumur terdekat. Menurut tetangga korban, rumah tersebut dalam keadaan kosong karena ditinggal korban ke rumah saudaranya. Tiba-tiba terlihat asap mengepul dan api sudah semakin membesar. Kemudian saksi mata berteriak minta tolong kepada warga sekitarnya dan sebagian warga ada yang melapor ke pemerintah desa dan Muspika. Celakanya, panas terik dan hembusan angin kian menambah besarnya api, sehingga dalam sekejap rumah korban habis dilahap si jago merah. Ya gimana Pak awalnya itu? Awalnya kan di dapur. Iya. Dapur itu kan buat air masak. Lah tadi itu lupa ndak dimatikan, ndak disiram. Biasanya kan disiram. Itu ndak dimatikan. Terus beliaunya pergi ke rumahnya saudaranya yang namanya Butin itu Melija. Ini Lah ditinggal anak saya ini pas ke belakang. Terus telepon saya waktu itu ada di sekolah Nes dan Sunia. Terus ini bilang, Bu, rumah Mbah Hamah kebakaran. Akhirnya BIM, tolong langsung listrik dimatikan. Warga berharap kepada dinas terkait agar di wilayah Jember Barat disediakan mobil pemadam kebakaran, sehingga tidak perlu menunggu lama mobil damkar dari Jember Kota. Dari Kencong, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Selain membantu warga dalam melakukan proses memadamkan api di lokasi kejadian, para petugas TNI Polri dan pemerintah setempat mulai membantu pemenuhan kebutuhan logistik Nenek Musamah, terutama kebutuhan pokok berupa makanan dan minuman. Menurut Kapolsek Kencong, Ibtu Heru Siswanto, bantuan tersebut untuk meringankan beban yang dialami korban bencana kebakaran. Karena saat ini Nenek Musamah sangat membutuhkan uluran tangan dari sesama, termasuk dari para donatur untuk memperbaiki rumahnya yang sudah hancur dan rata dengan tanah. Jadi nggak matikan kompornya, langsung beliaunya langsung keluar, lupa mematikan kompornya, akhirnya terjadi kebakaran ini. Dengan kecepatan warga sekitar dan kami alhamdulillah juga dari Muspika tadi dengar ada kejadian kebakaran, kita langsung meluncur ke sini dan semuanya kita bekerja bersama-sama untuk nyari air di sekitarnya, juga pas di belakangnya juga ada sumur. Jadi di belakangnya ada sumur, kita langsung ada yang nimba, ada yang pakai selang, semuanya kita bekerja alhamdulillah tidak selang lama. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun kebakaran di Dusun Ponjen Kencong ini mengakibatkan kerugian hingga ratusan juta rupiah. Warga dan petugas berhasil memadamkan api sehingga tidak sampai merembet ke rumah warga lainnya. Dari Kencong, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Febriana Dwi Puji Kusuma menyempatkan pulang kampung ke Jember usai mengikuti gelaran SEA Games di Kamboja. Febriana yang turun di cabang olahraga bulu tangkis ini berhasil meraih medali emas dan perak di nomor ganda dan beregu. Didampingi kedua orang tuanya, Febriana disambut langsung oleh Bupati, Ketua Tim Penggerak PKK, serta sejumlah kepala OPD di kantor Pemkab Jalan Sudirman. Selain merasa bangga atas keberhasilannya membawa medali emas dan perak, Febriana juga mengucap terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia dan Kabupaten Jember atas doa dan suportnya saat bertanding di SEA Games Kamboja. Usai SEA Games, Febriana juga akan langsung bersiap untuk mengikuti turnamen selanjutnya, diantaranya Malaysia Master dan Indonesia Open di tahun 2023 ini. Tak lupa, Febriana pun berterima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Yang pasti alhamdulillah saya bersyukur bisa ikut dalam ajang SEA Games 2023 ini. Memang ini SEA Games pertama saya dan alhamdulillah saya bisa mempersembahkan medali untuk Indonesia, untuk Jember, dan yang pasti untuk seluruh warga Indonesia yang telah mendukung dan mendoakan saya, seluruh warga Jember, Bapak Bupati Jember, terus memberi semangat, memberi perhatian dan apresiasi tentunya.
Sementara itu, Bupati Jember Hendy Siswanto mengaku bangga atas capaian Febriana di ajang SEA Games Kamboja. Karena selain membanggakan Indonesia, keberhasilan Febriana juga menjadi kebanggaan masyarakat Jember. Capaian Febriana ini juga menjadi motivasi atlet Jember lainnya untuk bisa meraih prestasi. Untuk itu, kedepannya Bupati akan terus memberikan support kepada dunia olahraga, salah satunya pembenahan fasilitas olahraga yang nantinya bisa digunakan dengan layak oleh atlet-atlet Jember. Tak hanya Febriana, atlet Jember lainnya atas nama Megawati dari cabur voli putri juga mencatat prestasi di SEA Games Kamboja 2023 dengan raihan medali perunggu. Bupati pun memberikan reward kepada 2 atlet tersebut. Untuk Febriana, Bupati memberikan 1 buah unit motor dan uang tunai 10 juta rupiah. Sedangkan untuk Megawati diberikan reward 1 unit motor dan uang tunai 5 juta rupiah. Febriana dan juga kepada kedua orang tua yang telah memberikan hadiah yang sangat luar biasa untuk Jember, untuk Indonesia. Tentunya ini merupakan satu kebanggaan untuk kami, kebanggaan untuk kita semuanya. Mbak Ana, adik Ana bisa memberikan satu inspirasi dan motivasi kepada tentunya atlet kita yang lain. Dengan adanya beliau menjadi juara tentunya akan mengangkat nama Jember. Tentunya begitu mengangkat nama Jember, ekonomi pun juga akan berdampak. Dan ini tentunya yang semangat bahwa Mbak Febriana memberikan sesuatu yang hebat untuk Jember dan berdampak kepada masyarakat. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV, melaporkan.